Kelelawar. Hewan yang dikenal aktif pada malam hari di dalam gua dan sering dianggap sebagai hewan perusak oleh masyarakat. Padahal, kelelawar mempunyai peranan penting dalam rantai ekosistem hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini. Bagaimana menurut kalian? Kelelawar ternyata merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang loh. Mamalia terbang ini juga memiliki tangan yang menyatu dengan sayap. Sayap mereka terletak antara kaki dan ekor. Kedua sayap kelelawar terbuat dari selaput kulit yang tipis dan terlentang antara tubuh dan tulang jari yang panjang. Gaya hidupnya yang berkelantung terbalik di ranting-ranting membuat hewan yang satu ini memiliki keunikan tersendiri. Kelelawar juga memiliki kemampuan terbang yang sempurna. Bahkan, dia juga dapat melakukan hovering atau dapat terbang di tempat dengan cara terbang mundur. Selain itu, kemampuan navigasinya pada malam hari yang menggunakan sistem orientasi akustik ekolokasi yang menjadikan kelelawar sebagai hewan yang menarik. Hampir semua kelelawar aktif di malam hari. Meskipun mereka melihat dengan baik, tetapi kelelawar lebih mengandalkan pendengaran menggunakan ekolokasi untuk menghindari tabrakan dan untuk menangkap serangga. Kelelawar mengeluarkan suara bernada tinggi hingga 100.000 Hz yang bergema dari objek yang ditemuinya. Gema memberikan informasi kepada kelelawar lain tentang ukuran, bentuk, dan jarak benda. Kelelawar yang buta dapat dengan mudah menemukan jalan mereka melalui rintangan yang rumit, tetapi ketulian bisa membuat kelelawar tidak berdaya. Kelelawar tergolong dalam ordo Chiropetra dengan dua subordo yang dibedakan atas jenis makanannya, yaitu ordo Megachiropetra atau kelelawar pemakan buah dan ordo Microchiropetra atau kelelawar pemakan serangga. Kelelawar sendiri mencakup 900-1.000 spesies yang diklasifikasikan dalam sekitar 200 marga dan 17 famili. Mereka dapat ditemukan hampir di semua bagian dunia. Paling banyak dapat ditemukan di daerah yang tropis. Beberapa jenis kelelawar suka hidup menyendiri, hidup di gua, celah, pohon berlubang, atau loteng. Pada beberapa spesies, kelelawar bersifat komunal. Seluruh koloni meninggalkan sarang bersama di malam hari dan kembali bersama di pagi hari. Pada kebanyakan spesies, jantan dan betina tidak bersosialisasi kecuali selama musim kawin. Kelelawar merupakan satu-satunya hewan terbang yang melahirkan. Kelelawar betina dari beberapa spesies melahirkan 1-2 ekor bayi kelelawar di musim panas setiap tahun. Kehamilan kelelawar berlangsung selama 6 hingga 9 minggu. Bergantung pada spesies, cuaca, iklim, dan ketersediaan makanan. Kelelawar melahirkan dengan cara berkelompok. Kelelawar melahirkan dengan posisi yang terbalik. Sayapnya digunakan untuk menutup dan menangkap bayi saat melahirkan. Saat baru lahir, bayi kelelawar memiliki gigi susu yang bentuknya cukup runcing dan tajam, dan akan berganti gigi permanen setelah beranjak dewasa. Tidak hanya itu, kelelawar memiliki fakta-fakta unik lainnya. Penasaran apa saja? Berikut adalah beberapa fakta menarik lain seputar kelelawar. Mamalia satu-satunya yang bisa terbang. Hewan yang bisa terbang dikelompokkan ke dalam aves atau burung-burung. Namun, kelelawar tidak termasuk ke dalamnya karena mereka menyusui. Bayi kelelawar makan dari susu sang induk. Untuk bisa terbang, kelelawar mencerna makanannya dengan sangat cepat. Mereka pun kadang menghabiskan waktu 30 menit hingga 1 jam istirahat sebelum mereka terbang setelah makan yang kemudian membantu penurunan berat badan mereka. Kelelawar tidak benar-benar buta. Ternyata, tidak semua kelelawar buta dan menggunakan cara ekolokasinya dalam bertahan hidup. Sebagian besar kelelawar dapat melihat, bahkan jauh lebih baik dari manusia. Bagi kelelawar yang pelihatannya bagus, maka sinyal ekolokasinya akan kalah. Tidak semua kelelawar menggantung terbalik. Sering kita lihat kelelawar tertidur sambil bergelantung terbalik di pohon. Kaki mereka yang rileks membuatnya bertingkah demikian dan akan tiba-tiba jatuh saat waktunya hendak terbang. Karena sayap mereka yang kecil tidak bisa membuatnya terbang langsung ke atas layaknya burung. Tidak bertabrakan satu sama lain.
Ahli saraf dari Universitas Brown, James Simon telah mendokumentasikan pemburuan mangsa yang dilakukan oleh kelelawar yang terbang sendirian maupun berkelompok. Dari dokumentasi tersebut terbukti bahwa kelelawar tidak saling menabrak satu sama lain meski terbang bersamaan. Kotorannya dijadikan sebagai bahan peledak. Hewan mamalia ini pun dapat menghasilkan bahan peledak juga loh. Kotoran dari kelelawar yang mengandung salpeter bisa diekstrasi untuk digunakan dalam bubuk mesiu, bahan peledak yang digunakan selama Perang Saudara Amerika. Kotoran mereka juga bermanfaat sebagai pupuk dan bahan pengawetan fosil. Perlu diketahui juga bahwa kotoran kelelawar ini disebut juga sebagai guano. Kelelawar merupakan salah satu ordo mamalia terbesar. Mereka mencapai lebih dari 20% dari mamalia. Mereka hanya dikalahkan oleh ordo Rodentia yang mencapai lebih dari 2000 jenis, mewakili 40% dari jenis mamalia. Kelelawar kebal terhadap penyakit. Kelelawar tidak berpengaruh oleh penyakit yang dianggap mematikan oleh manusia seperti Ebola, SARS, dan Nipah. Beberapa jenis kelelawar meminum darah. Kelelawar jenis vampir meminum darah, tetapi mereka tidak benar-benar menghisap darah. Hanya memberikan sayatan kecil menggunakan gigi yang tajam pada kulit hewan, dan membutuhkan 2 sendok darah per hari untuk diminumnya. Kelelawar merupakan satu penyerbuk dari ratusan jenis buah. Beberapa kelelawar pemakan buah, serbuk sari bunga, biji, dan bahkan nektar seperti hummingbird. Mereka adalah penyerbuk alami yang membantu menyebarkan biji-biji buah, kelapa, dan kacang. Kelelawar tidur dengan cara terbalik. Posisi tersebut akan menghemat energinya loh, karena kelelawar memiliki struktur otot dan tulang kaki yang ringan dan digunakan untuk terbang.